Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah wawasan pendidikan akan mengangkat isu yang sangat sering diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu mana sih yang lebih penting antara pendidikan karakter atau pendidikan akademik. Sebagai sekadar informasi, kalau pendidikan pendidikan akademik itu sangat penting dalam kesuksesan seseorang, entah nilai dari kepintaran atau dan lain sebagainya. Tetapi beberapa beranggapan bahwa tanpa adanya karakter yang baik seperti etika, sikap, dan juga tanggung jawab yang baik itu dirasa kurang kurang bagi seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini di kelompok kami terdapat tim yang mendukung kalau pendidikan akademik lebih diutamakan dan ada tim yang lebih mengutamakan pendidikan karakter. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya akan berikan kepada tim narasumber, yaitu mana sih yang lebih penting menurut kalian antara pendidikan karakter atau pendidikan akademik? Oke, sebenarnya gak ada yang lebih penting antara pendidikan karakter dengan pendidikan akademik. Keduanya tuh sama-sama penting dan harus sejalan. Tuh, jadi nggak bisa dipisahkan dalam membentuk masa depan seseorang gitu. Nah, kalau kita lihat dari pakar para ahli, Ratin Ningrum itu mengatakan bahwa pendidikan itu nggak cuma soal kecerdasan, tetapi juga harus diiringi dengan karakter yang baik dan terutama harus ditanamkan sejak kita masih kecil. Bahkan dia juga mengutip bahwa Martin Luther King Jr. dia bilang kalau intelligence and character that is the goal of the true education gitu. Jadi pendidikan sesungguhnya itu nggak cuma bikin orang pintar, tetapi juga bisa membuat karakter yang baik dan beretika. Oke, di sini saya mau sedikit menambah pemahaman sedikit bahwa seseorang tanpa fondasi akademik yang kuat, mereka tuh cenderung kesulitan dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Bahkan mereka tuh kesulitan dalam berpikir kritis. Dan juga bahkan lebih parahnya lagi, mereka tuh jadi susah bersaing di dunia yang saat ini sedang kompleks ya, baik dunia pekerjaan atau dunia akademik. Nah, di sini saya mau ngejelasin sedikit bahwa dari sudut pandang yang berbeda dari perspektif pakar besar, yaitu Thomas Lickona. Di sini mau ngejelasin sedikit Thomas Lickona itu siapa. Thomas Lickona itu seorang profesor pendidikan dan psikolog. Beliau tuh terkenal karena karyanya Education for Character. Nah, saya sempat baca di jurnal Loloagi dan kawan-kawannya tahun 2023. Kalau nggak salah di poin keduanya beliau menyebutkan bahwa dengan karakter yang baik itu bisa meningkatkan prestasi akademik seseorang. Jadi bisa dilihat dari ini saja bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan, harus disamaratakan. Jadi dengan begitu hasil dari seseorang kalau misalnya bisa menyeimbangkan keduanya, mereka tuh bisa mendapat hasil yang maksimal dan juga bisa membentuk kepribadian yang utuh dan juga cerdas. Di akademik itu memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, sedangkan karakter itu membentuk dari tanggung jawab seseorang dan kejujuran. Jadi keduanya itu bukan sesuatu yang dipisahkan, melainkan satu sama lain yang harus dikembangkan secara bersamaan. Oke, silakan tim pro dan juga kontra memberikan pendapatnya. Oke, kalau menurut saya pendidikan karakter ini emang lebih penting daripada pendidikan atau kecerdasan akademik di kehidupannya. Hal ini tuh sesuai sama pernyataan narasumber tadi bahwa di dunia pendidikan saat ini mengalami yang namanya paradoks, yaitu ketika prestasi akademik ini meningkat, tetapi malah semakin marak yang terjadinya penyalahgunaan kayak plagiarisme, kemudian penyontek, penyalahgunaan narkoba, bahkan korupsi yang dilakukan sama orang-orang berpendidikan tinggi. Nah, hal ini berasal dari pemikiran dari Thomas Lickona yang disampaikan melalui narasumber tadi, kalau misalnya pendidikan karakter ini bukan penghambat dari akademik, tapi malah pendidikan karakter merupakan mesin penggerak prestasi karena siswa yang memiliki karakter yang baik akan memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan rasa ingin tahu yang tinggi, yang mana mereka tuh punya motivasi belajar yang lebih kuat dan juga jujur. Menurut saya,
masyarakat ini tuh sering banget terlalu fokus sama yang namanya nilai angka tanpa menyadari bahwa fondasi moral ini tuh penting. Maka dari itu muncul sama yang namanya fenomena angka kosong. Nah, yaitu nilai tinggi yang diperoleh melalui cara yang nggak jujur seperti joki, plagiarisme, dan banyak hal lainnya. Nah, bahkan kasus korupsi yang emang banyak banget terjadi ini ngelibatin para pejabat yang memiliki prestasi akademik yang tinggi. Tapi mereka ini tuh cuma cerdas di intelektualnya aja, tapi lemah secara moralnya. Maka dari itu akademik itu emang penting, tapi karakter ini tetap menjadi sebuah fondasi utama yang bakal nentuin arah penggunaan ilmu dan juga masa depan dari seseorang. Silakan tim kontraknya. Saya menghargai pandangan dari tim pro, tapi menurut pandangan saya, karakter itu memang penting. Tapi tanpa adanya kompetensi akademik, karakter itu tidak tahu kemana arah dia untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi, seperti yang disampaikan narasumber tadi, kalau pendidikan akademik itu sudah membekali individunya supaya mereka mempunyai karakter bisa bertahan dan juga bersaing. Mereka itu menciptakan karakter kritis supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Ya. Tadi narasumber juga memberikan contoh kasus nyatanya itu korupsi. Korupsi itu bukan merupakan kegagalan dari akademik, tapi merupakan kegagalan dari sistemnya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari sisi lainnya, niat baik pun bisa jadi berdampak buruk. Contohnya dari segi profesional atau biasa kita tahu dokter. Dokter itu bisa jadi pembunuh kalau dia tidak mempunyai kemampuan di dalam bidangnya. Makanya akademik itu bukan lawan bagi karakter, tapi dia tuh sebagai dasar supaya karakter itu bisa memberikan dampak yang nyata. Oke, saya menghargai pandangan yang Anda berikan tadi dan juga setuju bahwa kompetensi akademik ini penting buat ngebantu seseorang untuk berpikir kritis, kemudian menyelesaikan masalah dan bersaing di dunia kerja. Tapi menurut saya akademik ini tetap bukan sebuah fondasi utama kalau misalnya nggak dibarengin sama karakter yang baik. Narasumber tadi juga ngejelasin kalau misalkan adanya namanya paradoks pendidikan, yaitu ketika prestasi akademik ini meningkat tapi malah semakin banyak yang namanya kasus plagiarisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba, bahkan bullying ini juga terjadi. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau misalkan kemampuan tanpa moral ini bisa disalahgunain. Hal ini tuh saya tuh setuju kalau misalkan niat baik tanpa kemampuan ini juga merupakan sebuah masalah. Tapi kemampuan tanpa adanya integritas yang baik justru bisa nimbulin yang namanya dampak lebih besar karena dilakukan sama orang tersebut secara sadar. Karena itu akademik itu memang penting banget sebagai alat, tetapi karakter juga tetap menjadi sebuah fondasi utama yang nentuin gimana ilmu tersebut digunain secara benar dan juga bertanggung jawab. Saya setuju kalau kemampuan tanpa integritas tuh bisa kasih dampak yang negatif. Contohnya kalau misalnya manajemen karakternya nggak baik tuh bisa jadi kasus korupsi dan plagiarisme seperti yang kamu sebutin tadi. Tapi balik ke pertanyaan moderator tadi tentang masa depan seseorang. Sistem pendidikan dan dunia kerja kita tuh saat ini justru punya bobot yang lebih besar di keberhasilan akademiknya. Kayak seleksi masuk perguruan tinggi, seleksi beasiswa, seleksi masuk perusahaan besar, perusahaan baik negeri maupun swasta. Mereka tuh standar pertama yang mereka gunakan dalam proses seleksi itu dinilai dari IPK, dilihat dari akreditasi kampus, nilai rapor, dan keberhasilan akademik lainnya. Nah, tanpa memenuhi semua itu, seseorang bahkan nggak punya kesempatan buat menunjukkan karakter baiknya itu. Jadi, menurut saya, karakter memang mengarahkan penggunaan ilmu. Tapi tetap yang menentukan terbuka atau enggaknya pintu masa depan seseorang itu justru dari akademiknya sendiri. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh tim pro dan juga tim kontra, tim pro di sini menegaskan kalau karakter adalah fondasi moral yang menentukan arah penggunaan ilmu. Tapi tim kontra berpendapat menekankan bahwa karakter tanpa kompetensi akademik ibarat niat baik tanpa adanya alat. Dari argumentasi yang diberikan keduanya dapat disimpulkan kalau pendidikan yang ideal tidak memisahkan karakter dan akademik. Mereka ini memadukan secara seimbang, karakter memberi arah dan integritas, sementara akademik memberi kemampuan dan kapasitas. Nah, tetapi
Apakah seseorang yang unggul secara akademik tetapi kurang memiliki etika seperti sikapnya atau tanggung jawabnya yang kurang, apakah masih tetap bisa dianggap berhasil di dunia saat ini? Seseorang belum bisa disebut benar-benar berhasil kalau cuma unggul dari satu sisi saja. Penting juga bahwa pencapaian akademik itu bukanlah sesuatu hal yang sepele juga. Keberhasilan sesungguhnya itu menyeimbangkan antara kompetensi dan juga integritas. Kompetisi akademik sendiri itu mencerminkan dari kerja keras mereka, ketekunan mereka, dan kemampuan seseorang dalam menyerap ilmu itu cukup sulit dicapai tanpa dasar akademik. Tanpa dasar akademik yang kuat. Untuk mendukung pandangan itu, Rekna Ringrum tahun 2021 mencatat bahwa masih banyak tuh lulusan yang saat ini dia itu kreatif, tapi nilai moralnya itu lemah. Jadi bisa disebut juga itu kondisi saat ini bentuk kegagalan pendidik. Oke, aku setuju banget. Tapi bukan berarti akademik itu jadi nggak penting. Nah, justru tuh akademik yang tinggi itu akan lebih berdampak jika diiringi juga dengan karakter yang baik gitu. Nah, karena tanpa moral yang baik bisa-bisa akademik yang tinggi itu cuman hanya menghasilkan orang yang pintar secara intelektual tetapi tidak bisa menghargai nilai-nilai kebaikan, nilai integritasnya, dan tanggung jawab secara sosial gitu. Jadi keberhasilan yang utuh itu baru akan bisa tercapai kalau kompetensi akademik dan karakternya itu berjalan beriringan, bukan dengan mengorbankan salah satunya. Saya sependapat kalau keberhasilan yang utuh, idealnya itu memang harus ada keseimbangan antara karakter dan akademiknya. Tapi kalau kita lihat ukuran keberhasilan yang dipakai dalam dunia kerja saat ini, orang yang unggul akademik itu punya peluang yang jauh lebih besar buat dianggap berhasil. Misalnya mereka bisa keterima beasiswa, mereka bisa keterima di perguruan tinggi, bisa keterima kerja di perusahaan yang bergengsi. Bahkan di banyak situasi juga orang yang unggul secara akademik itu punya kesempatan yang jauh lebih besar. Sementara masalah etika tuh baru kelihatan dan bisa diperbaiki lewat pembinaan, lewat kode etik, dan juga bisa lewat sanksi. Jadi meskipun karakter yang buruk bisa jadi masalah, tapi secara struktur, sistem kita tetap punya nilai plus pada keberhasilan akademik. Emang benar kalau misalkan dalam sistem pendidikan dan dunia kerja saat ini, seseorang yang unggul secara akademik ini sering banget dianggap lebih berhasil karena punya peluang yang emang lebih besar. Untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian untuk memperoleh beasiswa, dan juga untuk memasuki dunia kerja. Tapi karena sistem yang saat ini dilakukan ini tuh masih nekanin sama yang namanya nilai ITK dan juga ijazah, dan prestasi akademik ini digunakan sebagai sebuah indikator utama dalam menilai kemampuan seseorang. Tapi menurut saya, keberhasilan tersebut itu cuma bersifat formal dan berjangka pendek aja. Narasumber tadi juga ngejelasin kalau misalkan pendidikan ini seharusnya nggak cuma menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi manusia yang memiliki karakter juga. Faktanya banyak banget orang yang berpendidikan tinggi malah justru terlibat dalam kasus plagiarisme, manipulasi, korupsi, bahkan bullying. Nah, hal ini menunjukkan kalau misalkan akademik tanpa adanya etika itu bisa membuat masalah yang cukup besar. Nah, dalam perspektif hakikat manusia di mata kuliah wawasan pendidikan ini, manusia ini tuh bukan cuma sebagai makhluk intelektual aja, tetapi manusia ini sebagai makhluk moral. Karena itu, meskipun manusia ini sering banget dianggap berhasil oleh sistem karena emang prestasi akademiknya, tapi tanpa adanya integritas dan juga etika yang baik, keberhasilan tersebut itu belum bisa disebut sebagai keberhasilan yang utuh dan juga bermakna. Menurut saya, framing belum bisa disebut berhasil itu kurang tepat. Karena tadi narasumber sendiri sudah menjelaskan kalau pendidikan akademik itu sudah dididik untuk bisa bertahan dan bersaing. Nah, bagi mereka yang mempunyai intelektual yang tinggi, itu tuh mereka mempunyai sifat mudah beradaptasi dan juga bisa lebih kreatif untuk memecahkan masalah mereka. Nah, terus juga tadi contoh kasusnya itu korupsi. Itu tuh bukan kegagalan dari akademik, itu merupakan kesalahan dari sistem pendidikan yang belum seimbang. Makanya itu bukan akademik itu bukan penyebabnya, tapi sistem yang mengintegrasikan keduanya lah ya bermasalah gitu. Yang perlu kita bedain itu adalah berhasil dengan sempurna secara moral. Tujuan pendidikan nasional juga
menempatkan cakap dan kreatif itu sejajar dengan akhlak yang mulia. Itu merupakan dua dimensi yang berbeda yang keduanya itu tidak boleh menggugurkan satu dengan yang lainnya. Oke, saya setuju kalau misalkan akademik ini emang ngasih kita sebagai bekal penting buat bertahan, beradaptasi, dan juga bersaing di kehidupan profesional. Tapi poin utama dari yang tadi saya sebutkan ini bukan mengatakan kalau misalkan orang yang unggul di akademik ini nggak berhasil sama sekali, tapi keberhasilan yang diperoleh oleh orang yang unggul di akademik ini dibilang keberhasilan ini belum utuh. Dan kalau misalkan gak dibarengi sama karakter yang baik. Narasumber tadi juga ngejelasin kalau misalkan sistem pendidikan yang gak seimbang ini bisa menjadi sebuah masalah. Dan hal itu tuh malah ngebuat akademik aja itu gak cukup. Karena emang benar yang tadi sebutin, cakap dan kreatif ini tuh sejajar sama berakhlak mulia. Tetapi dalam praktiknya ini, karakter ini yang bakal nentuin bagaimana kemampuan tersebut itu digunakan. Seseorang yang cerdas ini bisa aja mencapai jabatan atau posisi yang tinggi, tapi tanpa adanya integritas, kemampuan ini tuh bisa beresiko untuk disalahgunakan. Maka dari itu, akademik dan karakter ini merupakan dua dimensi yang berbeda, tapi karakter yang bakal menjadi penentu arah agar keberhasilan akademik yang dimiliki ini berdampak positif dan juga bertanggung jawab. Oke, berarti kalau kita melihat dari sistem yang berlaku saat ini, baik di dunia pendidikan maupun dunia kerja, secara struktural itu masih sangat mengutamakan prestasi akademik sebagai tolak ukur keberhasilan, seperti seleksi masuk perguruan tinggi. Namun menegaskan bahwa keberhasilan akademik semata hanyalah keberhasilan formal dan jangka pendek. Bukan sekadar mana yang lebih penting, tetapi standar keberhasilan seperti apa yang seharusnya kita bangun untuk melahirkan individu yang tidak hanya kompeten, tetapi itu juga bermartabat. Nah, kita masuk ke persaingan kerja di era sekarang. Di era sekarang persaingan kerja itu sangat ketat. Bukankah prestasi akademik lebih menentukan dibanding karakter? Anggapan bahwa prestasi akademik lebih menentukan dibanding karakter tuh sebenarnya cukup sempit pemikirannya kalau di era sekarang, tapi bukan berarti itu prestasi akademik itu nggak penting. Itu justru tetap penting, keduanya itu justru tetap penting, bukan saling menggantikan. Prestasi akademik itu adalah bukti nyata dari kemampuan seseorang yang didapat selama sekolah. So, bisa dilihat dari nilai ijazahnya, terus dari rekam jejak akademiknya, itu masih menjadi tolak ukur dari sebuah proses seleksi di pekerjaan mereka. Tanpa itu, seringkali seseorang bahkan belum mendapatkan kesempatan yang pertama untuk menunjukkan potensinya. Tapi di sini saya bawa perspektif dari pakar psikologi yang sangat terkenal, yaitu Daniel Goleman. Beliau adalah sosok yang mempopulerkan emotional intelligence, kecerdasan emosional ke seluruh dunia. Beliau tuh menyadari bahwa seseorang tuh nggak bisa sukses dari akademiknya saja, sukses di karir dari akademiknya saja. Nah, hal ini juga diperkuat dari riset Cynthia dan Sid dalam jurnalnya di tahun 2024. Ada fakta beliau tuh menyebutkan bahwa kecerdasan emosional tuh lebih berpengaruh 80% kesuksesannya dibanding akademik yang hanya 20%. Ini menunjukkan bahwa supaya unggul dalam jangka panjang, hal ini menunjukkan emosional itu justru lebih penting. Hal ini seperti kesadaran diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial menjadi pembeda antara individu sekadar kompeten dan yang benar-benar tuh berprestasi. Nah, betul banget tuh. Jadi orang yang paling siap untuk menghadapi tantangan masa depan adalah mereka yang bisa menggabungkan keduanya gitu. Jadi kecakapan akademik sebagai fondasi kompetensinya mereka dan karakter sebagai dasar kepemimpinan dan bertanggung jawabnya mereka gitu. Nah, bahkan rekan Rom ini mengingatkan bahwa kegagalan dalam karakter itu jauh lebih sulit untuk diperbaiki dibanding dengan kekurangan di dalam pendidikan gitu aja. Di dalam pendidikan akademik gitu. Jadi
menjadi pengingat penting bahwa keduanya itu benar-benar harus sejalan dan disusun dari awal gitu, secara serius tanpa mengabaikan salah satunya. Nah, jadi pada akhirnya ini bukan soal memilih mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik, tapi soal bagaimana keduanya bisa sejalan beriringan untuk membentuk individu yang baik ke depannya. Kalau menurut saya, prestasi akademik ini emang penting ya dalam persaingan kerja karena kan menjadi syarat awal untuk memasuki dunia profesional. Nah, tetapi sekali lagi karakter ini yang bakal lebih nentuin dalam jangka panjang. Narasumber tadi juga ngejelasin kan kalau misalkan dunia kerja modern ini nggak cuma ngebutuhin orang yang cerdas secara intelektual, tetapi mereka juga ngebutuhin individu yang jujur, kemudian disiplin, bahkan bertanggung jawab dan juga mampu bekerja sama. Nah, Daniel Goleman juga nyatain kalau misalkan keberhasilan seseorang ini lebih banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau EQ dibanding IQ. Nah, nilai akademik, IPK, dan sertifikat ini emang dapat ngebantuin seseorang supaya lolos di seleksi administrasi. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, karakter ini yang bakal ngebantu dan nentuin apakah seseorang tersebut tuh mampu bertahan atau enggak. Nah, banyak banget perusahaan yang saat ini menggunakan yang namanya behavioral interview. Nah, karena mereka tuh sadar kalau misalkan kemampuan teknis ini tuh masih bisa dilatih, sedangkan kemampuan karakter ini ngebutuhin proses pembentukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, selain itu banyak banget kasus pekerja ataupun pejabat yang kehilangan jabatannya akibat pelanggaran etika meskipun memiliki prestasi akademik yang tinggi. Hal ini tuh ngebuktiin juga bahwa akademik ini cuma ngebuka yang namanya pintu kesempatan, sedangkan kalau karakter ini nentuin keberhasilan seseorang dalam menjalani karir dan kehidupan. Tadi tim pro menyebutkan kalau akademik itu hanya sebagai membuka pintu kesempatan, seolah kelihatan kecil, tapi pada kenyataannya itulah inti dari persoalannya. Kalau pintu saja tidak dapat dibuka, karakter akademik mau sebagus apapun itu tidak bisa dilihat. Narasumber juga menegaskan kalau nilai, ijazah, dan juga rekaman jejak akademik itu menjadi salah satu tolak ukur untuk kita mendapat pekerjaan atau proses seleksi. Nah, di era zaman sekarang, orang tuh masuk lowongan kerja itu yang pertama itu sekarang nyarinya IPK yang minimum atau enggak akreditasi kampusnya. Baru pewawancara itu mengetahui karakteristik dari seseorang itu. Makanya tadi juga tim pro mengutip Goleman soal kecerdasan emosional, tapi Goleman berbicara tentang apa yang membedakan orang yang sudah masuk ke dunia profesional, bukan gimana sih cara masuknya gitu. Terus juga Iskandar menyebutkan kecakapan akademik itu adalah fondasi kompetensi. Gimana kita mau bangun rumah kalau fondasinya aja nggak ada gitu. Jadi akademik itu adalah bukan sekedar membuka pintu, tapi itu tiket supaya tiket yang tidak bisa digantikan oleh karakter. Saya setuju kalau misalnya prestasi akademik ini tuh emang penting sebagai tiket masuk. Nah, nilai IPK dan ijazah ini emang sering banget menjadi syarat administratif awal sebelum seseorang dapat kesempatan buat nunjukin potensinya. Namun, justru karena di dunia kerja yang semakin kompetitif ini, perusahaan tuh nggak cuma nyari orang yang pintar aja, tapi mereka tuh juga mencari seseorang yang dapat dipercaya dan juga memiliki integritas yang tinggi. Nah, narasumber juga ngejelasin kalau misalkan di dunia kerja ini mereka tuh ngebutuhin orang yang mampu bekerja sama, walaupun banyak banget orang yang punya prestasi akademik yang tinggi, tapi nggak semua orang itu mampu bertahan kalau misalnya karakternya itu buruk. Jadi contoh nyatanya itu dapat kita lihat di berbagai kasus korupsi atau manipulasi yang ada di Indonesia. Kayak misalkan kasus Enron dan juga kasus korupsi pejabat yang ada di Indonesia. Nah, karena itu akademik ini emang ngebuka yang namanya pintu kesempatan. Tapi lagi-lagi karakter yang bakal nentuin apakah seseorang tersebut dapat dipercaya dan dapat menentukan keberhasilannya. Kalau menurut saya nih, kalau kita jujur ngelihat realitas persaingan kerja saat ini nih, prestasi akademik itu lebih menentukan di tahap awal dibanding karakter. Banyak lowongan, baik dari perusahaan negeri, perusahaan swasta, itu mereka tuh langsung nyaring pelamar tuh berdasarkan IPK, berdasarkan kampusnya, dan kemampuan akademiknya.
Terus juga ada tes tertulis dari awalnya. Tanpa punya standar itu, pelamar dengan karakter sebaik apapun itu nggak akan pernah dipanggil wawancara buat dinilai kepribadiannya. Artinya justru di era kompetitif kayak sekarang, pencapaian karakter nih jadi filter utama yang tetap nggak akan bisa digantikan. Karakter tetap penting membuat seseorang bertahan dan nggak menyalahgunakan posisinya. Tetapi pintu ke dunia kerja itu hampir selalu dibuka oleh prestasi akademik terlebih dahulu. Eh, dari argumen dari tim pro dan juga kontra, di sini saya menarik kesimpulan kalau prestasi akademik tetap tidak bisa diabaikan karena menjadi gerbang awal seseorang untuk mendapatkan kesempatan baik dalam seleksi perguruan tinggi maupun dunia kerja. Tanpa rekam jejak akademik yang memadai, potensi seseorang bahkan belum sempat terlihat oleh sistem. Namun, merujuk pada Daniel Goleman, kecerdasan emosional justru lebih menentukan keunggulan jangka panjang di dunia kerja. Empati, kesadaran diri, motivasi, dan keterampilan sosial menjadi pembeda antara individu yang sekadar kompeten dan yang benar-benar berdampak. Oke, jadi begitulah podcast dari kelompok kami. Di sini saya akan menyimpulkan poin-poin penting yang ada pada podcast ini. Yang pertama, akademik dan karakter itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan tanpa mengurangi kedua sisi. Setiap proses belajar mengasah kemampuan akademik sekaligus membentuk karakter seseorang. Dan yang kedua, keduanya itu sama-sama dibutuhkan di dunia kerja. Dunia kerja dan kehidupan sosial menuntut seseorang yang cakap secara ilmu dan kuat secara karakter. Nah, dan yang terakhir itu kalau kita pernah belajar di bangku sekolah, setiap mata pelajaran itu memetik nilai seperti matematika yang yang untuk melatih rasa komitmen dan rasa ingin tahu ataupun ilmu pengetahuan sosial kita mengajari bagaimana empati dan kepedulian. Sekian dari podcast kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.